Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, nama aku Gumi. Passion. Apa sih? Ya, pernah nggak sih kalian tuh ada pada posisi di mana kalian tuh udah dapetin medali emas, udah dapetin ranking satu, juara satu, udah nyelesain proyek kalian nih, udah nyelesain proyek kalian, udah nyelesain kepanitiaan atau organisasi kalian, dan sekarang tinggal foto-foto sama anggota kalian, sama ketua, sama kepala divisi kalian. Dan justru pada saat itu tuh, pada saat momen pencapaian atau momen goals itu tuh kalian ngerasa nggak happy, kalian ngerasa nggak bahagia, kalian justru ngerasa kecewa, agak kecewa gitu. Kok udah selesai gitu. Dan setelah kalian pikir-pikir, kalian baru sadar kalau kayaknya kalian lebih enjoy prosesnya deh. Kalian tuh kayaknya lebih enjoy perjuangan atau kegiatan saat-saat dimana kalian berjuang untuk mencapai posisi kalian sekarang. Dan kalian justru kecewa karena proses yang kalian jalanin tuh udah selesai. Jadi aku pernah nih baca suatu blog dari seorang traveler. Jadi dia itu pertama-tama punya goal. Dia tuh punya goal untuk mengunjungi semua ibu kota di benua Eropa. Dan setelah dia mengunjungi semua ibu kota di Eropa, dia itu justru merasa agak kecewa gitu. Kok udah selesai ya? Dan setelah dia kontemplasi ya, jadi agak berpikir lama gitu. Kenapa sih? Kok aku agak kecewa ya? Kok aku nyelesain goals, nyelesain achievement yang emang aku set, yang udah aku set dari lama. Dan dia tuh baru sadar kalau dia tuh ternyata enjoy banget. Dia tuh ternyata suka proses untuk mengunjungi semua ibu kota di benua Eropa itu. Dia suka perjalanannya, dia suka strugglingnya, dia suka struggle-nya, dia suka dimana dia momen kesusahan dapat tiket, momen kesusahan masalah ekonomi, dan banyak lagi. Dan di saat itulah dia baru sadar kalau kebahagiaan itu adalah saat kita striving, adalah saat dimana kita terus berproses ya, terus secara konsisten terus berproses. Tapi proses itu adalah proses yang kita enjoy. Dan akhirnya dia itu meng-set goal baru untuk mengunjungi semua ibu kota di seluruh dunia. Iya, dan aku sendiri pun pernah ngalamin ya. Jadi aku kan suka banget futsal nih dulu. Ya sekarang juga sih. Jadi aku tuh pernah dapetin 2 piala di SMA dan 1 piala saat kuliah tingkat kota. Ya, dan medali gitu-gitu. Dan eh, saat aku mencapai achievement itu, saat aku mencapai goals itu tuh aku sebenarnya nggak terlalu bahagia kayak ya udah dapat duit, dapat piala, dapat medali, tapi ya udah gitu. Aku nggak enjoy banget, justru bener sama seperti pengalaman traveler tadi, aku tuh justru agak kecewa gitu, kok ini semua udah selesai gitu. Dan bahkan tingkat kebahagiaan yang aku rasain saat itu tuh bahkan lebih kecil dibandingkan kebahagiaan atau excitement dimana aku pulang kuliah jam 4, latihan futsal jam 5. Itu aku tuh bahkan lebih excited saat itu dibandingkan saat aku mendapat piala atau medali atau uang itu tuh. Dan aku baru sadar kalau aku tuh sebenarnya enjoy the process. Aku tuh enjoy saat aku latihan futsal karena aku suka futsal. Jadi salah satu passionku adalah futsal. Dan momen itu paling nggak buat aku saat itu tuh klik bahwa orang yang justru lebih enjoy saat prosesnya dibanding saat achievementnya, itu adalah salah satu tanda orang itu ada di passionnya. Dan semakin lama aku hidup pun aku udah kepala dua ya, aku tuh makin sadar bahwa orang yang hanya murni goal oriented di kegiatan-kegiatannya, dia tuh cuma deadline gitu, goals, achievement, dan dia nggak ada enjoy sama sekali di prosesnya, itu dia pasti istilahnya bisa dibilang mati dengan cepat ya. Jadi misal saat itu kegiatan yang dia lakuin hanya untuk ngisi CV, hanya untuk aku harus dapat medali emas ini, terus udah gitu. Karena dia nggak punya effort, karena dia nggak ada kemauan untuk menjalani effort selanjutnya untuk mendapat medali selanjutnya, karena dia sebenarnya nggak enjoy di proses itu gitu. Jadi dia sebenarnya full atau secara penuh tersiksa saat dia melakukan proses menuju apa yang ingin dia gapai saat itu, apa deadline yang ingin dia gapai saat itu gitu. Ya, jadi menurutku juga sih orang yang hanya men-set short term goals yang hanya tujuannya tuh jangka pendek tanpa ada passion di belakangnya sama sekali loh ya. Itu tuh akan jadi orang yang paling nggak akan bertahan lama lah di bidang itu gitu. Apa sih gunanya satu baris tulisan medali emas di CV gitu? Apa sih gunanya? Bahkan peraih Nobel pun tuh setelah bertahun-tahun juga nggak akan terlalu dianggap lagi sama banyak orang gitu, kayak oh Nobel, oh ya udah gitu, penemuannya apa gitu, antibiotik, wow. Terus setelah sekian lama, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, orang-orang bakal lupa. Jadi hanya satu pencapaian itu nggak akan lama bertahan di pikiran orang-orang, atau bisa dibilang nggak akan bikin legacy buat seorang yang
pengen nyari legacy gitu. Jadi gimana ya cara buat bangun legacy itu? Ya jadi ya sepanjang pengalamanku ini ya, sepanjang usiaku yang masih 20-an ini, jadi pengalamanku belum banyak, belum makan banyak asam garam kehidupan. Yang aku tahu tuh konsep tentang kerja keras dan kerja konsisten itu sudah makin berkembang. Dan satu-satunya orang yang bisa ngelakuin kerja keras dan kerja konsisten itu adalah orang yang paling nggak punya sedikit passion di sana, paling nggak punya enjoyment di sana. Dan yang sejauh ini aku tahu sih orang yang nggak punya sama sekali passion di suatu bidang itu akan mati dengan cepat gitu, terutama kayak sosial media misalkan ya, sosmed. Salah satu prinsipnya adalah ngepost secara konsisten ya setiap hari gitu, dan kadang-kadang tuh ngobrol gitu ya sama temen-temen ya tentang sosmed kayak gitu. Dan masalah yang paling besar itu adalah gimana cara posting secara konsisten di media sosial, dan banyak banget, bahkan aku sendiri pun dulu pernah punya beberapa proyek yang gagal hanya karena nggak konsisten gitu posting, karena lama-lama kayak nggak ada passionnya gitu. Lama-lama misalkan ada 4 orang atau 3 orang nih, lama-lama kita diem-dieman gitu, nggak ada yang ngepost lagi kayak gitu kan, karena dari ketiga atau keempat dari kita itu nggak ada yang punya passion sama sekali di sana sebenarnya gitu kan. Dan menurut pengalamanku di masa-masa sekarang ini, memang yang kerja keras dan yang kerja konsisten itu dialah yang menang. Dan selama 20 tahun usiaku ini ya memang belum banyak pengalaman, itu paling nggak ada 3 faktor yang menentukan seberapa sukses kita dalam suatu bidang paling nggak ya. Jadi yang pertama adalah talent, jadi talenta itu dia menentukan seberapa cepat kita belajar suatu bidang dengan kerja keras atau rate kerja yang sama, itu yang pertama ya. Dan talenta itu juga menentukan seberapa maksimal potensi kita dalam belajar atau mempelajari suatu hal. Setelah itu yang kedua, ini adalah satu-satunya faktor yang bisa kita ubah dan modifikasi, itu adalah kerja keras. Jadi dengan kerja keras ini kita bisa belajar sesuatu lebih cepat meskipun tetap dibatasi oleh talenta kita ya di suatu bidang itu. Dan dengan kerja keras itu kita bisa memapar diri kita ke kesempatan yang lebih banyak dengan harapan kita mencapai faktor yang ketiga, yaitu keberuntungan. Dan satu-satunya cara pasti yang bisa kita lakuin untuk mendapatkan keberuntungan atau luck itu adalah dengan lebih banyak memapar diri kita ke lebih banyak kesempatan, yaitu dengan cara kerja keras. Dan kerja keras itu nggak akan dicapai kalau nggak ada passion. Untuk mengakhiri episode ini ya, aku akan bahas topik keempat, yaitu adalah gimana ya kalau aku belum nemuin passion gitu, karena ada beberapa teman yang kayak benar-benar belum nemuin gitu. Karena ada beberapa teman yang belum nemuin apa yang mereka suka atau apa yang mereka enjoy atau apa passion mereka. Dan selama usia aku yang udah kepala 2 ini belum banyak pengalaman dan belum banyak makan asam garam kehidupan. Setelah melihat beberapa video ya, terutama videonya kayak Gary V gitu, untuk nemuin passion kita itu harus melakukan banyak hal, mencoba banyak hal yang baru, karena mungkin kita tuh sebenarnya punya talenta besar sebagai pemain saksofon, mungkin kan? Mungkin aja kita itu punya talenta besar yang tersembunyi sebagai penari balet, mungkin kan? Dan mungkin aja seorang anak punk atau anak metal yang ada di pinggiran atau di perempatan jalan yang anti covid misalkan, dia tuh sebenarnya punya talenta besar sebagai the next researcher atau the next scientist atau the next ilmuwan yang akan membanggakan Indonesia, bisa jadi kan? Jadi sejauh yang aku pelajarin sih, kalau kalian belum nemuin passion kalian tuh harus melakukan banyak hal. Jangan diam di rumah, jangan diam di kosan, lakuin hal baru. Jangan ngegame mulu, jangan nonton Netflix mulu, jangan nonton drama Korea mulu, jangan nonton YouTube mulu. Intinya kalian harus mencoba get active, selalu mencoba hal baru. Dengan itu kalian bisa nemuin passion kalian, sehingga kalian bisa karena kalau udah nemuin passion kalian tuh kalian bisa enjoy gitu. Dan karena menurutku sih hidup yang paling bahagia itu adalah hidup dimana kita bisa melakukan passion kita sesering mungkin, dan kita nggak akan bisa ngelakuin passion kita kalau kita belum nemuin passion kita tuh apa. Jadi bangun, bangkit, dan coba banyak hal. Intinya kalau kata Ikatan Muslim dan Choky Sitohang ya, jangan kayak Deadwood gitu ya. Gitu aja teman-teman episode kali ini. Coba kalian tanya ke diri kalian sendiri gitu. Kalian tuh udah nemuin passion kalian belum sih? Dan cuman mau ngingetin, aku tuh usianya masih kepala 2, jadi belum banyak makan asam garam kehidupan. Jadi feel free to disagree ya, karena dengan disagreement itu aku bisa belajar lebih banyak hal juga. Dan jangan lupa komen di bawah. Kalian udah nemuin passion kalian apa belum? Kalian agree atau disagree ke video ini atau ke episode ini atau enggak. Jangan lupa like atau dislike serah kalian, dan kalau kalian mau silahkan subscribe. Oke, terima kasih and see you on the next episode.